Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, pada video kali ini saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu dengan judul proyek pembimbingan skripsi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen proyek dalam pengelolaan di Microsoft Project kami. Nah, pertama, kami telah membuat WBS atau Work Breakdown Structure, yaitu pembagian kerja. Yaitu pertama ada pekerjaan inisialisasi dan ada subnya penentuan manajer proyek. Yang kedua ada pekerjaan planning, ada subnya lagi, ada bagiannya membuat WBS aplikasi data mahasiswa. Nah, yang selanjutnya ada pekerjaan executing, ada pengumpulan data, ada subnya di bawahnya lagi, ada bagiannya lagi, ada wawancara, observasi, dokumentasi. Begitu selanjutnya dengan pekerjaan yang lainnya seperti monitoring dan controlling dan closing. Nah, selanjutnya kami membuat manajemen jadwal di Microsoft Project dengan Project Schedule Network Diagram. Nah, melalui data WBS yang sudah kita dapatkan, kita sudah mengetahui semua aktivitas yang akan dilakukan dalam proyek ini. Maka kita bisa menetapkan apakah semua pekerjaan dimulai setelah aktivitas pertama, apa setelah aktivitas kedua, ataupun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebelum memulai aktivitas ini. Nah, pada kasus proyek pembimbingan skripsi, penentuan manajer proyek merupakan kegiatan pertama, maka dia tidak ada predecessors ataupun tidak ada aktivitas sebelumnya yang harus diselesaikan. Mulai dari tahap 1 sampai selanjutnya dapat terus berjalan sesuai dengan hari yang telah ditentukan dari masing-masing pekerjaan. Seperti penentuan anggota tim proyek bisa dikerjakan setelah penentuan manajer proyek. Selanjutnya dapat dilanjutkan dengan membuat project charter. Di hari selanjutnya dapat dilaksanakan dengan pekerjaan membuat aplikasi data mahasiswa dan membuat schedule dan lain sebagainya sampai seterusnya berjalan selanjutnya sampai selesai. Nah, kita juga dapat lihat di diagram tanggal yang telah kita buat dari hasil data ini. Ini adalah diagram dari proses pengerjaan manajemen pembimbingan skripsi ini. Jadi di sini tidak ada delay, berbeda dengan kasus proyek pembangunan yang harus ada delay dalam pengeringan semen ataupun pengecoran yang memerlukan waktu beberapa hari sebelum dilakukannya tahap selanjutnya. Nah, di sini tidak ada delay kecuali adanya hari libur tertentu pada tanggal tersebut. Nah, di sini Microsoft Project akan otomatis menggenerate network diagram kita yang akan berbentuk seperti ini. Langsung saja kita buat network diagramnya. Nah, ini adalah tampilan network diagram dari semua pekerjaan dalam proyek ini. Nah, kalau bentuk yang tadi itu adalah bentuk umumnya. Berbeda dengan ini adalah berbentuk diagram yang lebih mudah dipahami dan lebih detail lagi untuk dimengerti oleh semua orang. Seperti ini, membuat plan resource management, kita dapat melihat tanggal berapa akan dimulai dan tanggal berapa akan berakhir dan siapa sumber dayanya. Dapat kita lihat, begitu seterusnya. Ini terlihat lebih detail, lebih simpel, dan dapat dipahami oleh orang awam sekalipun. Kita kembali lagi ke Gantt chart. Nah, di sini selanjutnya kita dapat menghitung perkiraan dana yang akan dibutuhkan atau dikeluarkan pada saat pengerjaan proyek tersebut.
Di sini sudah ada cost. Nah, ini pertama ada jumlahnya 1.500.000 dari pengerjaan tahap pertama. Yaitu ada pekerjaan pertama itu subnya adalah penentuan manajer proyek, yaitu sebesar 350.000 dengan total hari 1 hari. Nah, selanjutnya ada penentuan anggota tim proyek selama 2 hari. Nah, yang pastinya setelah kita input semua data ini, maka data akan men-generate report ini dan dapat kita lihat pada cost overview-nya. Nah, ini adalah cost overview. Ini adalah jumlah dana yang akan kita keluarkan dalam melaksanakan proyek tersebut. Ini adalah progress versus cost-nya. Dapat kita lihat dalam diagram ini, di line orange ini adalah cost yang akan dikeluarkan selama pengerjaan proyek, dan di line biru ini adalah jumlah cost ataupun dana yang telah disediakan. Dengan progres kerja totalnya ada 65%, berhubung kami belum menyelesaikan sepenuhnya, jadi belum komplit, masih 65%. Nah, ini juga ada diagram kedua, yaitu cost status. Ini sama saja dengan diagram ini, hanya saja bentuknya yang berbeda. Di line abu-abu ini adalah cost dasar ataupun dana dasar. Di line orange ini adalah dana yang dikeluarkan, dan di line biru ini adalah dana yang disediakan. Oke, selanjutnya kita dapat melihat ataupun menentukan siapa saja sumber daya yang berikut serta dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, di sini ada penentuan manajer proyek, sumber dayanya adalah programmer back-end, dan yang kedua ada penentuan anggota tim proyek, ada membuat schedule, budget yang sumber dayanya adalah project manager, sistem analis, desainer, dan programmer. Nah, setelah kita menentukan sumber dayanya, pastinya kita akan membutuhkan siapa yang akan melakukan, siapa yang akan bertanggung jawab, siapa konsultasi kita, dan kemana informasi ini akan kita sampaikan. Di sini kami telah membuat responsible, accountable, konsultan, dan informnya. Yang pertama itu ada penentuan manajer proyek dengan responsible-nya programmer back-end, penanggung jawabnya Pak Naikson, konsultannya Pak Naikson, dan informasi yang akan kami sampaikan kepada Pak Naikson juga. Nah, selanjutnya ada membuat modul ataupun aplikasi data mahasiswa. Itu sumber dayanya adalah sistem analis. Responsibelnya yang mengerjakannya adalah sistem analis. Penanggung jawabnya programmer back-end, dan konsultasi dapat kami lakukan pada programmer front-end, dan inform ataupun informasi dapat kami sampaikan kepada project manager, desainer, dan Pak Naikson. Begitu selanjutnya, pada semua sumber daya akan memiliki penanggung jawab, konsultasi, dan informasi yang akan disampaikan atas semua progres pekerjaan yang telah dilakukan. Baiklah, sekian hasil penjelasan dari proyek pembimbingan skripsi kami. Saya ucapkan terima kasih. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know